Baik, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang strategi masuk dan aliansi strategi. Saya Norman Lumambrasar dengan NIM 11170279. Saya akan menjelaskan tentang persaingan pada bisnis global. Banyak perusahaan yang menjalankan pemasaran internasional selama beberapa dekade belakangan ini, yaitu perusahaan-perusahaan seperti Nestle, Shell, Bayer, dan Toshiba telah dikenal di seluruh dunia dan selama bertahun-tahun. Akan tetapi, persaingan global semakin kuat ketika perusahaan baru ikut masuk dalam panggung internasional. Perusahaan domestik yang tidak pernah memikirkan pesaing tiba-tiba menemukan pesaing tersebut di dekat mereka. Surat kabar menulis keberhasilan mobil Jepang, Jerman, Swedia, dan Korea diimpor ke pasar Amerika Serikat, dan hilangnya pasar tekstil dan sepatu yang diimpor dari negara berkembang di Amerika Latin, Eropa Timur, dan Asia. Banyak perusahaan yang dianggap perusahaan AS sebenarnya adalah perusahaan asing. Denon, Red Roof Inn, Motel 6, Will Turkey, Interscope, Houghton Mifflin, dan El Royal. Misalnya, semuanya adalah perusahaan milik Prancis. Selanjutnya, memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri. Sebagian besar perusahaan lebih suka tetap beroperasi di dalam negeri jika pasar domestik mereka cukup besar. Manajer tidak perlu mempelajari bahasa dan hukum negara lain. Berhubungan dengan gejolak mata uang, menghadapi ketidakpastian politik dan hukum, atau merancang kembali produk mereka untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan yang berbeda. Bisnis akan lebih mudah dan lebih aman. Akan tetapi, ada beberapa faktor yang menarik yang perusahaan ke arena internasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada beberapa pasar internasional memberikan peluang laba yang lebih tinggi dibanding pasar domestik. Perusahaan ingin mengurangi ketergantungan. Perusahaan yang berikut, perusahaan membutuhkan basis pelanggan yang lebih besar untuk mencapai skala keharmonisan. Yang berikut, perusahaan ingin mengurangi ketergantungan pada satu pasar. Perusahaan juga memutuskan untuk menghadapi pesaing global di pasar domestik mereka. Pelanggan bepergian ke luar negeri dan membutuhkan layanan internasional. Dan sebelum mengambil keputusan untuk berekspansi ke luar negeri, perusahaan harus menyadari dan mempertimbangkan risiko. Risiko pertama yaitu perusahaan mungkin tidak memahami preferensi asing dan tidak bisa gagal menawarkan produk atraktif yang kompetitif. Perusahaan mungkin tidak mengerti mengenai regulasi asing dan mengalami biaya yang tidak diharapkan. Perusahaan mungkin kekurangan manajer dan pengalaman internasional. Dan yang terakhir, negara asing dapat mengubah hukum komersial, mendevaluasi mata uangnya, atau mengalami revolusi politik dan menyita properti asing. Model entry, ketika mempertimbangkan masuk ke negara asing dengan rekam jejak dalam pendiskriminasian terhadap perusahaan milik asing saat pemberian kontrak pemerintah, perusahaan mungkin harus memilih bentuk ventura bersama dengan perusahaan lokal. Alasannya, karena bahwa mitra lokal akan membentuk koperasi di lingkungan yang asing dan akan membantu perusahaan memenangkan kontrak-kontrak dari pemerintah. Namun jika kompetisi perusahaan didasarkan pada perkembangan teknologi, perusahaan ventura bersama mungkin berisiko kehilangan kendali pada mitra sehingga strategi tampak tidak menarik. Berikut ini ada model entry serta keuntungan dan kerugiannya.
Yang pertama itu kegiatan ekspor. Keuntungannya kemampuan untuk merealisasikan lokasi dan kurva pengalaman ekonomi. Kerugiannya tingginya biaya transportasi, hambatan perdagangan, masalah dengan agen pemasaran lokal. Yang kedua, kontrak putar kunci. Keuntungannya itu kemampuan untuk memperoleh imbal hasil dari memproses kemampuan teknologi di negara yang melarang FDI. Kerugiannya menghasilkan pesaing yang efisien dan kurangnya kehadiran jangka panjang di pasar. Yang berikut, pemberian lisensi. Keuntungannya itu rendahnya biaya dan risiko pengembangan. Kerugiannya kurangnya kendali akan teknologi, ketidakmampuan untuk merealisasikan kurva pengalaman ekonomi. Ketidakmampuan meraih koordinasi strategi secara global. Yang berikut, waralaba. Keuntungannya itu rendahnya biaya dan risiko pengembangan. Kerugiannya kurangnya kendali atas mutu, ketidakmampuan meraih koordinasi strategi secara global. Ventura bersama. Keuntungannya mendapatkan akses pengetahuan yang didapatkan oleh mitra lokal, membagikan biaya, pengembangan dan risiko, dan dapat diterima secara politis. Kerugiannya kurangnya kendali atas teknologi, ketidakmampuan meraih koordinasi strategi secara global, dan ketidakmampuan untuk merealisasikan dan kurva pengalaman ekonomi berbiaya dan berisiko tinggi. Memilih model Henry. Teori elektrik Dunning yang dibahas pada bab 6 memberikan wawasan yang berguna tentang faktor yang mempengaruhi pilihan antara produksi di dalam negeri atau ekspor, produksi di negara tujuan dengan pabrik yang memiliki perusahaan, atau produksi di negara tujuan yang dilakukan oleh pihak lain, atau lisensi, waralaba, dan kontrak manufaktur. Bisa kita ingat kembali bahwa teori elektrik mempertimbangkan 3 faktor. Yang pertama itu keunggulan, kepemilikan, keunggulan lokasi, dan keunggulan internalisasi. Faktor lain yang harus dipertimbangkan meliputi kebutuhan terhadap pengendalian ketersediaan sumber daya dan strategi global perusahaan. Peran ketiga faktor ini dalam keputusan mengenai cara masuk ke pasar tertentu. Selanjutnya, saya Mardani Krisna Kelarat Sumanti, NIM 11160104, akan menjelaskan tentang kompetensi inti dan mode entry. Seperti yang kita ketahui, pada bab 12 kemarin, seringkali perusahaan memperluas hingga taraf internasional untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari kompetensi inti mereka. Mentransfer keterampilan dan produk berasal dari kompetensi inti ke pasar asing di mana pesaing lokal kurang terampil dalam bidang ini. Mode entry pada perusahaan bergantung pada sifat kompetensi inti mereka. Perbedaan dapat ditarik antara perusahaan yang mempunyai keterampilan inti pengetahuan teknologi dan perusahaan yang mempunyai keterampilan inti manajemen pengetahuan. Yang pertama yaitu keterampilan teknologi. Seperti yang diamati pada bab 7, jika keunggulan kompetitif perusahaan atau kompetensi inti didasarkan pada kendali atas pengetahuan eksklusif teknologi, perusahaan harus menghindari pengetahuan lisensi dan ventura bersama jika memungkinkan untuk meminimalisir resiko kehilangan kendali atas teknologi yang ada. Jika perusahaan beroperasi di luar negeri untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari kompetensi inti akan dilakukan melalui anak perusahaan yang dimiliki secara penuh, dengan aturan yang dapat berubah, karena terkadang lisensi dan pengaturan ventura dapat mengurangi risiko pengetahuan teknologi dari pemegang lisensi dan mitra ventura. Yang kedua yaitu keterampilan manajemen. Keunggulan kompetitif dari banyak perusahaan jasa didasarkan pada aspek keterampilan terkait manajemennya.
Bagi perusahaan-perusahaan tersebut, risiko kehilangan kendali atas keterampilan manajemen kepada terwaralaba atau mitra ventura bersama tidak terlalu besar. Misalnya McDonald. Aset yang dimiliki oleh perusahaan yaitu merek, yang biasanya merek dilindungi oleh ketentuan undang-undang internasional yang berkaitan dengan merek dagang. Tekanan untuk pengurangan biaya dan mode entry. Semakin besar tekanan untuk pengurangan biaya, maka semakin besar kemungkinan perusahaan akan ingin mengejar beberapa kombinasi ekspor dan anak perusahaan yang dimiliki secara penuh, yang dimana perusahaan dapat memproduksi secara lokal di lokasi tersebut lalu dikirim ke anak-anak perusahaan di seluruh dunia, sehingga perusahaan dapat secara penuh mengawasi distribusi ke negara-negara tertentu dan juga mendirikan anak perusahaan yang dimiliki secara penuh lebih baik daripada ventura bersama dan menggunakan agen karena akan memberi kendali ketat dalam pengawasan yang diperlukan untuk rantai nilai global. Selanjutnya yaitu ventura. Joint venture merupakan suatu pengertian yang luas. Dia tidak saja mencakup suatu kerjasama di masing-masing pihak melakukan penyertaan modal, tetapi juga bentuk-bentuk kerjasama lainnya yang lebih longgar, kurang permanen sifatnya, serta tidak melibatkan partisipasi modal. Ada dua macam joint venture. Yang pertama, joint venture yang tidak melaksanakan penggabungan modal, sehingga hanya terbatas pada know-how yang mencakup bidang tertentu. Know-how di sini mencakup pada technical service agreement dan brand use agreement, kontrak, dan rental agreements. Yang kedua, ditandai oleh partisipasi modal dan masing-masing venture. Untuk membedakan jenis pertama dan jenis kedua, mereka menggunakan istilah joint venture untuk yang pertama dan equity joint venture untuk jenis yang kedua. Ada beberapa dasar yang biasanya mendasari dilakukannya penggabungan suatu perseroan atau joint venture. Dasar-dasar adalah sebagai berikut. Adanya perusahaan baru yang didirikan bersama oleh beberapa perusahaan lain, adanya modal joint venture terdiri dari know-how dan modal saham yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan pendiri. Dan juga ada perusahaan-perusahaan pendiri joint venture tetap memiliki eksistensi dan kemerdekaan masing-masing. Ada beberapa keuntungan. Yang pertama, perusahaan mendapat manfaat dari mitra lokal dalam hal pengetahuan tentang kompetisi, budaya, bahasa, sistem politik, dan juga sistem bisnis negara tuan rumah. Yang kedua, ketika biaya pengembangan atau resiko untuk membuka pasar asing adalah tinggi, perusahaan dapat berbagi biaya-biaya ataupun resiko dengan mitra lokal. Yang ketiga, di banyak negara, pertimbangan politik membuat ventura bersama menjadi satu-satunya mode entry yang lebih layak. Berikutnya ada kerugian. Yang pertama, kerugian pertama seperti pemberian lisensi. Sebuah perusahaan yang masuk ke dalam ventura bersama mempunyai risiko memberikan kendali teknologi untuk mitranya. Yang kedua, ventura bersama tidak memberikan kendali ketat perusahaan atas anak perusahaan yang mungkin perlu menyadari kurva pengalaman atau lokasi ekonomi. Yang ketiga, pengaturan kepemilikan bersama dapat menyebabkan konflik dan pertempuran untuk mendapatkan kendali di antara perusahaan yang berinvestasi. Jika sasaran dan tujuan mereka berubah, atau jika mereka mengambil pandangan yang berbeda mengenai strategi yang seharusnya digunakan oleh mereka. Berikutnya adalah lahan hijau. Lahan hijau seperti pembentukan operasi baru di negara asing. Investasi dengan model seperti ini merupakan bentuk investasi langsung yang mana perusahaan yang ingin melakukan investasi di negara lain mulai membangun usahanya dari dasar. Maksudnya ialah perusahaan tersebut membangun perusahaan barunya di negara lain mulai dari pembangunan fasilitas seperti gedung hingga operasional. Keunggulan kompetitif perusahaan atau kompetitif inti didasarkan pada kendali atas pengetahuan eksklusif teknologi. Perusahaan harus menghindari pengaturan lisensi dan juga ventura bersama jika memungkinkan meminimalkan resiko kehilangan kendali atas teknologi yang ada. Jadi, jika sebuah perusahaan berteknologi tinggi mendirikan operasi di luar negeri untuk mendapat keuntungan dari kompetensi ini dalam pengetahuan tersebut, maka dapat mengurangi resiko kesalahan yang disebabkan oleh ketidaktahuan budaya nasional. Berikutnya adalah kegagalan dan juga keuntungan dari akuisisi.
Yang pertama, kegagalan. Perusahaan sering membayar lebih untuk aset dari perusahaan yang diakuisisi. Yang kedua, banyak akuisisi mengalami kegagalan karena terjadi bentrokan antara budaya perusahaan dan juga perusahaan yang diakuisisi. Yang ketiga, upaya untuk mewujudkan sinergi dengan mengintegrasikan operasi yang diakuisisi dan pengakuisisi sering menjadi hambatan dan memakan waktu yang lebih lama. Untuk keuntungan, akuisisi dapat menyediakan akses cepat ke sebuah pasar yang baru dan juga akuisisi dapat memberikan jalan untuk ekspansi internasional. Aliansi strategik adalah kesepakatan antar perusahaan untuk bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu, di mana dalam satu kesepakatan tersebut mereka berbagi pengetahuan, sumber daya, dan juga teknologi. Aliansi digunakan untuk memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Berikut adalah keuntungan dalam beraliansi strategis. Yang pertama adalah memudahkan perusahaan untuk mendapat akses ke pasar asing, di mana banyak perusahaan merasa bahwa jika mereka ingin berhasil memasuki pasar asing, mereka harus memiliki mitra lokal yang memahami benar tentang kondisi bisnis di lokasi tersebut, di negara tersebut, dan yang memiliki koneksi baik dengan relasi-relasi yang ada di negara tersebut. Kemudian yang kedua adalah memungkinkan perusahaan untuk berbagi biaya tetap dari pengembangan produk atau proses yang baru, di mana perusahaan dapat membagi biaya-biaya untuk mengembangkan suatu produk dan juga membagi risiko-risiko yang akan terjadi dalam proses pembuatan produk tersebut. Kemudian menyatukan keterampilan yang saling melengkapi dan aset yang tidak bisa dengan mudah dikembangkan oleh perusahaan dan menetapkan standar teknologi bagi industri. Berikut adalah kerugian aliansi strategis. Aliansi strategis berpotensi merugikan salah satu perusahaan dan hanya menguntungkan satu perusahaan saja. Oleh sebab itu, untuk menghindari risiko tersebut, perusahaan harus membuat kontrak yang sah dan juga berbagai perjanjian-perjanjian tertentu yang disepakati bersama. Kunci keberhasilan aliansi. Yang pertama, seleksi mitra aliansi, di mana perusahaan yang baik itu memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, perusahaan aliansi dapat membantu perusahaan mencapai tujuan strategis. Yang kedua, membagi visi perusahaan untuk tujuan aliansi. Dan yang ketiga, tidak memanfaatkan untuk kepentingan sendiri. Kunci keberhasilan yang kedua adalah struktur aliansi. Setelah menyeleksi mitra aliansi yang akan dipilih, maka strukturnya harus jelas agar mencegah kebocoran perusahaan ke perusahaan lain. Perjanjian dapat ditulis dalam kontrak aliansi untuk mencegah risiko-risiko oportunisme oleh mitra. Kemudian bersepakat bertukar keterampilan dan juga teknologi. Yang terakhir, pengelolaan aliansi. Aliansi harus peka terhadap perbedaan budaya. Kemudian membangun kepercayaan dengan mitra. Yang terakhir, membangun hubungan interpersonal antar manajer. Tipe-tipe aliansi strategi. Yang pertama, joint venture. Joint venture tadi sudah dijelaskan oleh teman saya di atas. Yang kemudian equity strategic alliance, di mana 2 atau lebih perusahaan memiliki presentasi kepemilikan yang mungkin bisa sama, mungkin juga bisa berbeda, yang dibentuk bersama-sama namun mengkombinasikan sumber daya dan kapabilitas untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Kemudian ada non-equity strategic alliance, di mana 2 atau lebih perusahaan memiliki hubungan kontrak untuk menggunakan sumber daya dan kapabilitas unik untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Kemudian yang terakhir ada global strategic alliance. Di sini kerjasama secara partnership antar 2 atau lebih perusahaan, lintas negara dan juga lintas industri. Terkadang aliansi ini dibentuk antar koperasi atau beberapa korporasi dengan pemerintah asing. Perkenalkan, saya Yuyun Alfianita Pabisa, NIM 11170166. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang aliansi strategi, di mana aliansi strategi ini mengacu pada perjanjian kerjasama antar pesaing potensial atau aktual. Nah, pada bagian ini kita memberikan perhatian khusus pada aliansi strategi antar perusahaan di berbagai negara. Nah, di sini yang selanjutnya saya akan membahas tentang keunggulan dari aliansi strategi, di mana yang pertama di sini ada aliansi strategi dapat memfasilitasi masuk
ke pasar asing. Nah, di sini sebagai contoh banyak perusahaan merasa bahwa jika mereka ingin berhasil masuk ke pasar Cina, mereka membutuhkan mitra lokal yang memahami kondisi bisnis dan memiliki koneksi yang baik. Nah, yang kedua di sini adalah aliansi strategi memungkinkan perusahaan untuk berbagi biaya tetap atau di sini risiko yang terkait dari pengembangan produk atau proses yang baru. Di sini sebagai contohnya ada aliansi antara Boeing dan sejumlah perusahaan Jepang untuk membuat pesawat jet komersial Boeing terbaru 787 didorong oleh keinginan Boeing untuk berbagai investasi yang diperkirakan membutuhkan sekitar 8 miliar untuk mengembangkan pesawat. Yang ketiga yaitu aliansi adalah cara untuk menyatukan keterampilan yang saling melengkapi dan aset yang tidak bisa dengan mudah dikembangkan oleh perusahaan. Di sini contohnya pada tahun 2003 Microsoft dan Toshiba membentuk aliansi yang bertujuan untuk mengembangkan mikroskop yang tertanam dan dapat melakukan berbagai fungsi hiburan di dalam mobil. Yang keempat di sini yaitu adalah membentuk aliansi yang akan membantu perusahaan untuk menetapkan standar teknologi bagi industri yang akan menguntungkan perusahaan. Di sini sebagai contohnya pada tahun 1999 Palm Computer pembuat ponsel digital asisten perusahaan pembuat personal digital asisten atau PDA termuka menjalani aliansi dengan Sony di mana Sony setuju untuk melisensi dan mengemukakan sistem operasi dalam Palm di PDA milik Sony. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kerugian dari aliansi strategi, di mana keuntungan yang telah kita bahas sebelumnya bisa sangat penting. Namun di samping itu beberapa komentator telah mengkritik aliansi strategi dengan alasan mereka memberikan pesaing rute biaya rendah ke teknologi baru dan pasar. Nah, di sini sebagai contoh beberapa tahun yang lalu komentator Amerika Serikat berpendapat bahwa banyak aliansi strategi antar perusahaan Amerika Serikat dan Jepang cenderung lebih menguntungkan perusahaan-perusahaan Jepang dan melakukannya dengan biaya dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dan ekonomi Amerika Serikat. Nah, faktanya tetap bahwa aliansi mempunyai resiko, kecuali perusahaan berhati-hati dan perusahaan dapat memberikan lebih dari yang diterimanya. Nah, hal ini berfungsi sebagai argumen yang tidak melawan aliansi pada umumnya, melainkan untuk desain dan manajemen mereka yang lebih efektif lagi. Yang selanjutnya adalah membuat aliansi berfungsi, di mana tingkat kegagalan bagi aliansi strategis internasional tampaknya menjadi lebih tinggi. Nah, salah satu studi dari 49 aliansi strategi internasional menemukan bahwa 2/3 mengalami masalah manajerial dan keuangan yang serius dalam waktu 2 tahun pembentukan mereka. Dan meskipun banyak masalah, ini dapat diselesaikan. Persen pada akhir dinilai sebagai kegagalan oleh pihak yang terlibat. Keberhasilan aliansi tampaknya menjadi fungsi dari 3 faktor utama. Yang pertama adalah pemilihan mitra, yang kedua adalah struktur aliansi, dan yang ketiga adalah cara mengelola aliansi. Yang selanjutnya di sini kita akan membahas tentang seleksi mitra aliansi, di mana salah satu kunci untuk membuat aliansi strategis adalah untuk memilih struktur yang tepat, di mana struktur yang baik dan mitra memiliki 3 karakteristik. Yang pertama yaitu mitra yang baik membantu perusahaan mencapai tujuan strategis, akses pasar mereka, pembagian biaya dan resiko pengembangan produk atau memperoleh akses ke
kompetensi inti. Yang kedua yaitu mitra yang baik, membagikan visi perusahaan untuk tujuan aliansi. Dan yang ketiga yaitu mitra yang baik tidak mungkin mencoba menjadi oportunis dengan memanfaatkan aliansi untuk tujuan sendiri, yaitu untuk mengambil alih pengetahuan teknologi perusahaan serta memberikan sedikit sebagai gantinya. Saya Evani dengan NIM 1170291. Di sini saya akan menjelaskan kasus Jollibee, yaitu usaha jasa boga catering bagi peminat makan di seluruh dunia. Jadi Jollibee ini merupakan restoran cepat saji yang melayani berbagai menu seperti ayam, roti lapis, sandwich, burger, dan spaghetti. Perusahaan ini memiliki 1.462 gerai di Filipina dan 190 gerai di luar negeri. Perusahaan ini juga yang menggunakan maskot bergambar lebah yang besar di baju, blazer, dan topi koki. Terakhir, perusahaan ini juga yang berharap akan memiliki 4.000 gerai di seluruh dunia pada tahun 2020. Selanjutnya, jalan masuk yang strategis menuju pasar dunia adalah Jollibee. Jadi, pengalaman pertama Jollibee dalam usaha memperluas pangsa pasar hingga ke luar negeri pada 1994 terbesit di bawah kepemimpinan Wakil Presiden Operasional yaitu Tony Kitcher. Dua strategi yang digunakan dalam perluasan secara internasional yaitu perusahaan yang merencanakan ekspatriat asal Filipina yang bekerja di Timur Tengah, Hong Kong, dan kota Asia lainnya. Yang kedua, perusahaan memusatkan perhatian pada pangsa pasar di mana ada tingkat persaingan yang kecil. Selanjutnya, inovasi dalam manajemen ala Jollibee. Jadi, Jollibee mempunyai falsafah FS, yaitu pertemanan, makanan beraroma, suasana yang menyenangkan, dan fleksibilitas dalam usaha catering sesuai keinginan konsumen dan memusatkan perhatian pada keluarga. Fungsi operasional dipegang oleh para anggota keluarga Tan dengan merekrut para pegawai dari luar negeri untuk mengisi posisi keuangan dan pemasaran. Mereka juga mengambil alih pada tahun 1993 dengan mendesai ulang divisi internasional Jollibee dan membuat pendekatan manajemen yang berbeda dari sisi domestiknya. Ketika Jollibee memasuki pangsa pasar baru, mereka juga memindahkan tanggung jawab atas pembukaan waralaba kepada franchise service manager. Saya akan menjelaskan bagan ala Jollibee, yaitu pertama ada divisi internasional Jollibee, kedua ada waralaba, ke bawah ada asisten manajer, jadi ada 4 orang di setiap toko, terus ada karyawan 3-50 orang per toko. Jadi kalau dilihat seorang manajer pelaksana akan ditunjuk untuk mengawasi gerai dan para karyawannya, dilihat pada bagannya ini. Dan waralaba secara internasional menggunakan rencana dasar Jollibee yang terstandarisasi yang memastikan prosedur pelaksanaan produksi secara efisien. Namun FSM juga mendorong untuk menyelaraskan daerah kasir dan makanan untuk memenuhi kebutuhan para konsumen di tiap-tiap negara. Next, ketegangan antara hubungan divisi domestik internasional. Jadi divisi internasional dan dalam negeri perusahaan masing-masing beroperasional secara independen yang pada akhirnya mengalami ketegangan hubungan di antara keduanya. Seperti kayak pengendalian keuangan oleh daerah operasional Filipina, hal ini menghambat akses dari divisi internasional sumber daya untuk memodifikasi data, letak, dan lain-lain. Ketiga, menghambat keuangan dengan cara memusatkan aktiva pada perusahaan pangsa pasar dan menutup 6 toko gerai karena menghasilkan keuntungan yang sangat kecil. Jadi ini operasi di negara yang berbeda-beda usaha catering Jollibee. Jadi di Amerika Serikat, Jollibee membuka 13 toko, yaitu bagian California, Nevada, dan New York. Amerika dinilai Jollibee sebagai pangsa pasar yang menguntungkan. Kedua ada Cina. Cina ini tidak memperoleh pemahaman yang lebih atas pangsa pasar konsumen Cina. Ketiga ada Timur Tengah, yaitu merupakan pangsa pasar yang berhasil diraih Jollibee karena disebabkan oleh sejumlah besar warga Filipina yang bekerja sebagai karyawan dalam negeri sana. Keempat ada Brunei, yaitu Jollibee tidak melihat ukuran pasar di Brunei yang kecil, tapi kegiatan operasionalnya berjalan terus dengan efisien dan memiliki strategi yang sangat gemilang. Ada Vietnam, yaitu merupakan suatu sumber pertumbuhan operasional Jollibee yang strategis.
Melihat ke depan Jollibee, jadi pada 2007 Jollibee telah membuka 173 gerai baru secara keseluruhan, meliputi 22 gerai di luar negeri. Jadi ekspansi usaha secara internasional telah terbukti cukup berhasil sejauh ini. Namun perusahaan berlanjut untuk menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Pendapatan bersih Jollibee mengalami pertumbuhan besar, yaitu 9,6% pada 2007, tingkat pertumbuhan yang lebih lambat bila dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 28% yang tercatat pada 2006, disebabkan oleh kenaikan harga barang komoditas. Jadi Jollibee ini rencana memperluas pangsa pasarnya secara internasional dan Jollibee juga akan membukanya di Indonesia.